yang berdasar biologis. Periodisasi atau perbagian masa-masa perkembangan ini didasarkan kepada keadaan atau proses biologis tertentu. Pembagian Aristoteles didasarkan atas segala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 dan fase 2 dibatasi oleh pergantian gigi. Antara fase kedua dengan fase ketiga ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. Fase-fase tersebut yaitu A. Fase anak kecil 0 sampai 7 tahun. B. Fase anak sekolah 7 sampai 14 tahun, yaitu masa mulai bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. Dan C. Fase remaja 14 sampai 21 tahun. 2. Fase yang berdasar psikologis. Tokoh utama yang mendasar periodisasi ini kepada keadaan psikologis adalah Oswald Church. Beliau menjadikan masa-masa kegoncangan sebagai dasar pembagian masa-masa psikologi perkembangan, karena beliau yakin bahwa masa kegoncangan inilah yang merupakan keadaan psikologis yang khas dan dialami oleh setiap anak dalam masa perkembangannya. Fase-fase tersebut yaitu A. Dari lahir sampai masa tua, trots, keguncangan pertama, kanak-kanak awal. B. Trots pertama sampai trots kedua, masa keserasian bersekolah. C. Trots kedua sampai akhir remaja, masa kematangan. 3. Fase yang berdasar diktatis. Pembagian masa-masa perkembangan sekarang ini seperti yang dikemukakan oleh Harvey A. Tilker, PhD dalam Developmental Psychology Today tahun 1975 dan Elizabeth B. Harlock dalam Developmental Psychology tahun 1980 tampak sudah lengkap mencangkup sepanjang hidup manusia sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang berlangsung sejak konsepsi sampai mati dengan pembagian periodisasinya. Berikut periodisasi berdasarkan diktatis menurut Elizabeth B. Harlock. A. Masa sebelum lahir atau prenatal 9 bulan. B. Masa bayi baru lahir newborn 0 sampai 2 minggu. C. Masa bayi babyhood 2 minggu sampai 2 tahun. D. Masa kanak-kanak awal early childhood 2 tahun sampai 6 tahun. E. Masa kanak-kanak akhir later childhood 6 sampai 12 tahun. F. Masa puber atau puberty 12 sampai 15 tahun. G. Masa remaja adolescence 15 tahun sampai 21 tahun. A. Masa dewasa awal early adulthood 21 tahun sampai 40 tahun. I. Masa dewasa madya middle adulthood 40 tahun sampai 60 tahun. J. Masa usia lanjut later adulthood 60 tahun sampai. Masa keserasian bersekolah. C. Trots kedua sampai akhir remaja, masa kematangan. 3. Fase yang berdasar diktatis. Pembagian masa-masa perkembangan sekarang ini seperti yang dikemukakan oleh Harvey A. Tilker, PhD dalam Developmental Psychology Today tahun 1975 dan Elizabeth B. Harlock dalam Developmental Psychology tahun 1980 tampak sudah lengkap mencangkup sepanjang hidup manusia sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang berlangsung sejak konsepsi sampai mati dengan pembagian periodisasinya. Berikut periodisasi berdasarkan diktatis menurut Elizabeth B. Harlock. A. Masa sebelum lahir atau prenatal 9 bulan. B. Masa bayi baru lahir newborn 0 sampai 2 minggu. C. Masa bayi babyhood 2 minggu sampai 2 tahun. D. Masa kanak-kanak awal early childhood 2 tahun sampai 6 tahun. E. Masa kanak-kanak akhir later childhood 6 sampai 12 tahun. F. Masa puber atau puberty 12 sampai 15 tahun. G. Masa remaja adolescence 15 tahun sampai 21 tahun. A. Masa dewasa awal early adulthood 21 tahun sampai 40 tahun. I. Masa dewasa madya middle adulthood 40 tahun sampai 60 tahun. J. Masa usia lanjut
later adulthood.